Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amiruddin dengan NPM 204-362. Di sini saya akan mengerjakan ujian akhir semester dari mata kuliah pengolah data terdistribusi. Yaitu soalnya ada 4. Langsung saja kita jawab. Yang pertama itu teknik pengolahan data ada 2, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Berikan pengertian atau penjelasan dari keduanya dan berikan kelebihan dan kekurangannya. Jawabannya yaitu yang pertama itu teknik pengolahan data sentralisasi merupakan sistem yang menempatkan data informasi yang terpusat yang umumnya bersifat tertutup untuk umum dan distribusi terpusat, memiliki mainframe sebagai sumber basis data dari intranet. Karakteristik utama pendekatan terpusat adalah termasuk kontrol, efisien, dan ekonomi, karena sebuah sistem pengarsipan terpusat di mana catatan untuk beberapa orang dan unit yang terletak di salah satu lokasi pusat dan umumnya dibawa kendali oleh staf catatan atau dalam kasus besar sistem pengarsipan terpusat. Kelebihannya itu yang pertama ada tanggung jawab, dengan mudah ditempatkan, lalu ada efektif penggunaan peralatan, penangkapan dan ruang. Semua data terkait disimpan bersama-sama, memberikan kontrol terpusat menggunakan teknologi, mengurangi duplikasi dan peningkatan keamanan, sentralisasi, organisasi yang paling cocok di mana sumber daya dan informasi harus bergerak cepat terutama dalam keadaan darurat. Duplikasi fungsi dan fasilitas yang diminimalkan yang ada gunakannya mengurangi biaya. Kekurangan sentralisasi yaitu ada dapat mengakibatkan peningkatan sistem pengarsipan pribadi dan membutuhkan waktu ekstra. Yang kedua ada pengembangan sistem dan arus informasi yang cepat. Yang ketiga biaya pengembangan yang rendah. Yang keempat keberhasilan organisasi tergantung pada kompetensi eksekutif yang mungkin cukup beresiko. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengolahan data desentralisasi, yaitu teknik pengolahan data desentralisasi merupakan pemrosesan dilakukan di masing-masing pengguna yang dibagi menjadi 2, yaitu peer-to-peer dan sistem terdistribusi. Penempatan data atau informasi dan aplikasi yang digunakan untuk memperoleh informasi diletakkan secara bertersebar karena desentralisasi ini merupakan kebalikan dari sentralisasi. Kelebihannya sistem desentralisasi itu ada desentralisasi mengurangi beban kerja eksekutif. Hal ini meningkatkan kepuasan kerja dan moral dari manajer tingkat yang lebih rendah dengan memenuhi kebutuhan mereka untuk kemerdekaan, partisipasi, dan status. Selanjutnya, pengambilan keputusan lebih cepat, ini memfasilitasi pertumbuhan dan diversifikasi. Karena setiap divisi produk diberikan otonomi yang cukup untuk inovasi dan kreativitas. Ini memberi kesempatan kepada bawahan untuk mengambil keputusan sendiri. Mereka mengembangkan keterampilan manajerial yang akan berguna bagi organisasi dalam jangka panjang. Desentralisasi memerlukan centang yang luas dari kontrol dan tingkat lebih sedikit dari organisasi. Ini mempercepat komunikasi. Selanjutnya, desentralisasi meningkatkan biaya administrasi dan setiap divisi atau departemen harus memadai dari segi fasilitas fisik dan personel terlatih. Karena setiap departemen atau divisi menikmati otonomi substansial mungkin menyebabkan masalah koordinasi. Mungkin ada kurangnya keseragaman dan prosedur konsisten sebagai departemen masing-masing mungkin memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan dan prosedur sendiri. Selanjutnya, kelebihannya yaitu ada tidak memerlukan ekstra ruang yang diperlukan untuk file terpusat. Nah, selanjutnya kekurangan sistem data desentralisasi, yaitu desentralisasi meningkatkan biaya administrasi dan setiap divisi atau departemen harus memadai dari segi fasilitas, fisik, dan personel terlatih. Karena setiap departemen atau divisi menikmati otonomi substansial, mungkin menyebabkan masalah koordinasi. Lalu kurangnya keseragaman dan prosedur konsisten sebagai departemen masing-masing mungkin memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan dan prosedur sendiri. Lalu ada kurangnya penganalisaan serta pengontrolan informasi, dan yang terakhir kurangnya keseragaman atau konsistensi. Lanjut nomor 2, pengaruh distribusi pada suatu organisasi itu ada beberapa macam, yaitu meningkatkan kemampuan komputasi, meningkatkan kemampuan data storage, memungkinkan kerja lebih efisien, meningkatkan end user, manajemen punya otoritas lebih. Dan kelebihan pengolahan data terdistribusi itu ada beberapa macam juga.
Yang pertama itu kinerja yang lebih baik karena data ditempatkan di tempat yang sesuai dengan kebutuhan dan komputer-komputer dalam sistem dapat bekerja secara paralel, sehingga pembebanan pada komputer atau server menjadi seimbang. Yang kedua, alasan ekonomis, yaitu bahwa merancang sistem yang terdiri atas jaringan komputer-komputer kecil atau yang sederhana dibandingkan dengan mengimplementasikan komputer tunggal yang canggih. Yang ketiga, ada alasan modularitas, yaitu bahwa sistem-sistem yang bekerja dalam basis data terdistribusi dapat dimodifikasi, ditambah atau dikurangi tanpa mempengaruhi modul lain atau sistem lain dalam basis data terdistribusi. Dengan pembagian lokasi data, jika terjadi masalah atau musibah pada sistem, tidak semua data terancam, melainkan hanya data pada tempat-tempat tertentu. Yang terakhir, alasan organisasi dan otonomi pada sistem-sistem yang berpartisipasi. Misalnya pada suatu kantor perusahaan terdapat beberapa departemen. Dengan pengolahan data terdistribusi, data-data perusahaan dapat disebar ke tiap-tiap departemen yang bertanggung jawab atasnya. Selanjutnya, kekurangan pengolahan data terdistribusi. Yang pertama itu masalah kompleksitas, yaitu bukan pekerjaan yang mudah untuk membuat pengolahan data yang tersebar terlihat sebagai satu kesatuan. Administrator basis data mempunyai tugas ekstra untuk menjaga agar basis data yang tersebar di berbagai lokasi terlihat transparan. Di samping itu, pemeliharaan sistem-sistem yang berlainan lebih kompleks ketimbang pemeliharaan sistem yang besar yang utuh sebagai satu kesatuan. Tingginya kompleksitas juga dapat menyebabkan biaya membengkak. Yang kedua, masalah desain, yaitu bahwa desain yang dibuat harus memperhatikan arsitektur komputer yang terdiri atas sistem-sistem yang terpisah. Selain itu juga memperhatikan data yang difragmentasi atau dipecah-pecah ke dalam lokasi berlainan. Perubahan dari pengolahan data terpusat menjadi terdistribusi juga menjadi masalah karena belum ada standar metodologi dalam konferensi DBMS terpusat menjadi DBMS terdistribusi. Selanjutnya, keamanan data, yaitu bukan hanya satu sistem yang harus diberi proteksi keamanan data, melainkan juga fragmen-fragmennya yang tersebar di berbagai macam lokasi, juga jalur komunikasi antar sistem. Yang terakhir, kendala mempertahankan integritas, karena dalam menjaga integritas sistem melalui jaringan juga dapat memakan resource yang besar dari jaringan. Yang nomor 3, sistem integrasi. Sistem integrasi adalah sistem data processing yang dapat memproses secara utuh tetapi bagian terintegrasi dari sistem yang besar. Yang kedua itu sistem tidak terintegrasi adalah sistem komputer dengan desain bebas yang dihubungkan dengan jaringan komputer. Nah, sesuai soal, saya akan menjelaskan dan memberikan contoh-contohnya dari kedua sistem ini. Contoh sistem terintegrasi pada perusahaan, misalnya sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri semen. Bagi manajemennya, bentuk informasi dan alur pasoknya harus tergabung sebaik mungkin karena bisa mempengaruhi segalanya, sehingga mereka membutuhkan bantuan IT profesional dan memadai demi kemajuan bisnis perusahaan. Dan contoh dari sistem yang kedua yaitu sistem tidak terintegrasi. Misalnya, PDT sering digunakan untuk mendeskripsikan komputer yang digunakan untuk departemen-departemen pemakai yang sedikit hubungannya, yang sedikit lebih tinggi tingkatannya, atau jaringan sistemnya dirancang secara independen. Alasannya agar pemakai bisa mengerjakan pekerjaan mereka sendiri. Jadi manajemennya berbeda, program aplikasi berbeda, data disimpan dengan rancangan sendiri atau tidak umum. Namun mereka sering mengirim transaksi atau pemakai suatu sistem menggunakan program yang lainnya atau tidak terintegrasi. Rancangan site sistem yang terkoneksi ini baik terintegrasi ataupun tidak memerlukan software yang mungkin sama untuk koneksinya. Software dan hardware yang dijual untuk PDT tidak dipengaruhi oleh rancangan sistem yang terintegrasi ataupun tidak. Nah, yang nomor 4 atau nomor terakhir itu sebutkan tujuan utama pengolahan data terdistribusi dan hal teknis yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Tujuan utama pengolahan data terdistribusi itu ada beberapa macam, yaitu ada otonomi lokal, pengoperasian yang terpisah dan kontrol yang terpusat, produktivitas pemakai, pengembangan aplikasi oleh kelompok pemakai, dialog terminal, akses untuk sumber daya dan data yang jarak jauh, jarak menjadi tidak nyata, ketersediaan atau availability,
privasi dan keamanan, audit, ketepatan dan konsistensi, kemudahan pengubahan, proteksi, dan yang terakhir penyembunyian kerumitan. Terus ada hal teknis yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Yang pertama itu penggunaan komputer mini dan mikro, teknik database, jaringan komputer, struktur jaringan yang fleksibel, kontrol saluran yang standar, terminal virtual, kriptografi, keamanan, audit, bahasa strategi, kamus data, dan strategi. Ya, cuman itu saja presentasi dari saya untuk tugas UAS mata kuliah pengolah data terdistribusi. Jika ada kesalahan kata atau pengucapannya tidak lancar, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.